Kebanyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun. Termasuk bapak angkatnya satu dengan saya. Keluarga angkatnya lah. Yaitu seorang dukun senior. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan makin panas antara Marcel Radival dengan para dukun. Tidak hanya Samsudin tetapi kini Persatuan Dukun Indonesia yang sudah melaporkan Marcel Radival ke Polres Jakarta Selatan terus saja membongkar masa lalu dari Marcel Radival. Diwakili oleh pengacaranya Firdaus Owiwobu, Firdaus menyebutkan bahwasanya Marcel ini adalah anak dari seorang dukun senior, anak angkat maksudnya. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kebanyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun. Termasuk bapak angkatnya satu dengan saya. Keluarga angkatnya lah. Yaitu seorang dukun senior. Kita langsung dari user 64837. Firdaus Owiwobu ungkap jati diri pesulap merah ternyata seorang dukun. Bapak angkatnya dukun senior. Pengacara dari Aliansi Dukun se-Indonesia, Firdaus Owiwobu, membongkar jati diri Marcel Radival alias pesulap merah yang sebenarnya. Belakangan ini, pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun itu dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan, aksi pesulap merah membongkar trik dukun itu membuat mereka sepi job. Baru-baru ini Firdaus Owiwobu selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube Uyakuya. Dalam kesempatan itu Firdaus mengungkap bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya. Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival itu beberapa tahun lalu satu perguruan dukun, kata Firdaus. Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun. Menurut Firdaus, pesulap merah lupa akan jati dirinya sebagai dukun. Dukun pesulap merah itu, dan sampai sekarang masih dukun, jelas Firdaus. Dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, tambahnya. Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior. Termasuk bapak angkatnya, satu perguruan dengan saya. Keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Kebanyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun. Termasuk bapak angkatnya satu dengan saya. Keluarga angkatnya lah. Yaitu seorang dukun senior. Nah, Firdaus Owiwobu memang komentar-komentarnya sering ngawur dan ini nantinya tentunya akan ditanggapi oleh pesulap merah. Sementara pesulap merah sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia pada Selasa 9 Agustus lalu. Menanggapi laporan yang dibuat Persatuan Dukun se-Indonesia, pesulap merah mengatakan Allah SWT ingin memperlihatkan jika ilmu kedukunan hanya bohong belaka. Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin? Ya mungkin Allah Azza wa Jal ingin memperlihatkan kalau itu tidak bisa dipercaya, kata pesulap merah dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Buktinya, kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan main dukun. Allah mau memperlihatkan itu. Pesulap merah juga mengatakan hal ini membuktikan bahwa dukun tidak ada yang bisa memakai penglaris. Mereka melaporkan itu karena ngaku jobnya sepi. Nah, ini kan membuktikan bahwa dukun gak ada tuh bisa penglaris pesugihan, terang pesulap merah. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka koar-koar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya.
Nah, karena itulah menurut pesulap merah, dukun itu sama seperti manusia biasa. Nah itu, mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa dukun sebenarnya manusia biasa. Pesulap merah juga mengingatkan untuk jangan percaya dukun, melainkan harus hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan percaya dukun, percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing, Tuhan masing-masing tuturnya. Dukun, dan sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang kan dia malah justru bilang dukun-dukun katanya banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Bapaknya, bapak angkatnya. Ya, bapak angkatnya lah kata. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan ya, bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kencang sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Tuh, Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana Bukan sih? dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana. Menurut informasi dari orang tuanya, orang tua kami. Oke. Jadi ada foto Marcel Radival katanya bersama saya dulu saat masih belum terkenal, jauh beberapa tahun lalu sebelum COVID. Ada fotonya dengan saya. Mana? Ya makanya nanti tanya sama Marcel, karena Marcel itu hasil pengakuannya dengan bapaknya katanya. Bapaknya telepon saya. Bapak angkatnya Marcel itu adalah bapak saya juga. Tunggu tuh. Marcel dulunya bergaul sama dukun-dukun, tapi bukan berarti dia dukun dong. Dia dukun dan sekarang legalitasnya udah ada. Dia tuh seorang dukun. Reiki itu mengeluarkan sertifikat master seorang Marcel Radival. Sertifikat Reiki itu hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang mempunyai ahli metafisika. Artinya secara de facto dia itu adalah seorang dukun. Nah dia juga cabul. Diduga cabul dan dia juga diduga penipu. Karena dia sendiri berbicara. Siapa? Dia juga Siapa yang bicara? Dukun itu penipu dan cabul, berarti dia cabul dan penipu. Ada satu video gitu, dia kemarin diduga cabul juga, menghipnotis seorang wanita. Dia memangku seorang wanita dengan melakukan perbuatan cabul, diduga cabul. Jadi Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan dukun penipu, itu mengena kepada dia sendiri. Sama seperti nampar mukanya dia sendiri. Gitu. Tunggu nih, saya shock dengarnya nih. Iya. Iya. Kayaknya nggak mungkin lah, Mas. Karena secara logika, dia aja sekarang membuka kedok dukun-dukun. Khususnya Gus Samsudin ya kemarin ya. Dia bilang bahwa dukun itu inilah itulah ya kan. Iya, itu buat dirinya sendiri. Segala macam. Bahasa itu buat dirinya sendiri. Sebenarnya. Ya, secara logika nggak masuk akal dong. Iya, makanya begini, Mas Uya. Kalau kita berbicara, Marcel Radival itu berbicara sebagai pesulap, dia tidak punya izin, tidak punya legalitas sebagai pesulap. Kalau dia tidak masuk dalam lembar negara manapun. Namun, saya juga pesulap nggak punya izin. Ya itulah yang saya bilang tadi, ini masukan dari kami bahwa pesulap-pesulap harus segera membuat izin agar tidak dibilang pesulap ilegal gitu. Karena semua orang yang mengaku dukun pun harus punya legalitas, termasuk persatuan dukun. Termasuk persatuan dukun yang saya pegang sekarang ini. Mereka punya akte pendirian. Mereka punya Kemenkumham legalnya jelas. Hipnoterapi. Terus supranatural dan lain-lain termasuk dukun. Mereka di situ tercatut di dalam lembar negara. Makanya mereka bisa melaporkan si Marcel Radival. Gitu hipnoterapi termasuk perdukunan gimana, Bang? Iya, kan dukun itu kan ilmu psikologi. Adalah satu kosakata universal ya, yang pemahaman secara universal, namun ada beberapa karakter gitu. Jadi ada 12 karakter perdukunan itu dipahami oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dukun anak, dukun santet, dukun jampe, dukun terawang, dukun patah tulang, dukun ini ada 12 karakter di situ yang mencakup kriteria dukun-dukun tadi gitu. Artinya di sini landasan hukumnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dukun itu enggak melulu harus terstigma dengan
paradigma negatif tentang dukun gitu. Iya emang, iya. Ya artinya dukun itu banyak. Makanya kalau ketika Marcel berbicara masalah dukun itu cabul dan penipu, artinya Marcel ini sedang mengata-ngatai dirinya sendiri. Dia juga dukun. Bahkan Marcel ini nggak bisa elakkan. Dia punya sertifikat. Nah, Reiki. Ya Reiki itu hanya dipunyai dan dimiliki oleh dukun supranatural. Nggak bisa orang lain mempunyai itu. Makanya dukun yang mana? Omongan Mas ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau Mas bilang dia dukun Bisa. macam? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Semua pembicaraan saya hari ini bisa dipertanggungjawabkan secara de facto dan de jure. Kalau Marcel bilang mana ada buktinya nggak? Nanti kalau nggak bilang ini pencemaran nama baik. Ya kan loh. Kalau pencemaran nama baik tidak bisa dong, kan saya sedang diminta pendapat di media Uyakuya. Iya. Nggak bisa. Tapi harus di tempat saya harus ada buktinya. Iya, karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, ada pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15 tentang hak jawab. Jadi saya menjawab pertanyaan Mas Uyakuya, dilapis lagi dengan SKB 3 Menteri kan gitu. Artinya saya berbicara di media Uyakuya. Yeah.